Nah ini alfa dan beta ini yang disebut apa? Alfa dan beta itu sebutnya parameter. Jadi ukuran populasi namanya parameter. Jadi yang kita uji itu statistik itu adalah parameter. Statistik yang dipakainya otomatis statistik inferensial. Kalau memang yang ujinya parameter ya bisa jadi kalau datanya dipenuhi normal dan sebagainya ya statistiknya adalah statistik parametrik kan itu ya. Kalau enggak ya non parametrik. Tapi syarat parametrik agak ini. Syarat inferensial itu syaratnya apa? Ngambil sampelnya pun harus acak. Banyak disertasi yang ngambil sampelnya pakai purposit. Kecuali ada yang nyatakan purposit itu kalau kualitatif ya. Karena kalau kualitatif nggak ada istilah generalisasi. Kalau kuantitatif ngambil sampel itu harus acak. Karena udah bubar statistik inferensial yang dipakai itu nggak bisa nggak ada makna. Kalau ngambil sampelnya tidak random. Ya, jadi banyak disertasi kadang-kadang ngambil sampelnya luas tapi ngambil sampelnya pakai ya coba cek aja pengambilan sampel ngambil banyak nyangkut sampelnya silakan aja tapi ngambil sampel dari populasi itu harus acak karena syarat sampel itu memang yang bikin sulit itu sebenarnya apa harus merepresentasikan populasi cara ngambilnya gimana supaya representatif, tapi harus acak. Gitu. Misalnya satu kelas diambil beberapa gitu, kelas lain lagi beberapa. Gitu. Ya tergantung kebutuhan. Karena kalau pada udah populasi udah tersedia. Kemudian kita mau mengambil, karena gini, contohnya misalkan kan pengambilan sampel acak kan banyak. Ya, dari sekian banyak itu kita pilih yang paling tepat untuk dapatkan ini representatif. Dengan kondisi populasinya bla bla. Bisa Pak? Kan hanya namanya metode atau teknik itu artinya tidak ada yang terbaik. Artinya adalah yang paling tepat. Anda kan pakai misalkan simple random sampling bagus nggak? Acaknya terhadap siswa bagus nggak? Hah? Ya, mungkin aja Ya tergantung populasinya seperti apa gitu. Kalau populasinya heterogen, ya pakai simple bisa jadi nggak representatif gitu. Karena yang terambil bisa pinter semua gitu. Ya tergantung, kan pakai cara ngambil sampel kan bisa mengcombine beberapa teknik. Ya jadi patokannya itu sampel harus begini, harus acak dan sebagainya harus ini. Memang ketika kita ngambil sampelnya nggak acak, pakainya inferensial, ya dapat hasil gitu. Ya sama aja kalau misalkan kita ngomongin 2 tambah 3, 2-nya banyaknya roda, 3-nya banyaknya kambing, dijumlahkan dapatnya 5, kita nggak sadar bahwa itu tidak ada makna. Ya, jadi ini kita dapat yang kita uji adalah ini, gitu. Yang kita uji ini, bukan ini. Tapi menguji ini menggunakan sampel itu yang disebut inferensial itu. Memang uji di sini kalau dari sini ini sederhana. Ya paling apa? Uji misalkan pengaruh, uji korelasinya, uji derajat determinasi. Tapi bisa jadi Bapak Ibu ketika kita penelitian di sini bisa jadi kita pakai uji korelasi bisa jadi di partisi lagi karena ini kumulatif. Bisa Bapak kan? Kumulatif. Sebenarnya ketika dalam motivasi bisa aja kita split. Ini kan kumulatif nanti kita uji ini berarti kumulatif. Bisa jadi kita split, kita bedakan misalkan kita splitnya apa? Splitnya coba untuk korelasi di ini misalnya. Korelasinya di motivasinya yang tinggi aja kita ini kan analisis, yang sedang. Jangan-jangan justru yang pengaruh ini bagus itu jangan-jangan yang tinggi malah biasa saja kan gitu. Yang rendah dan ini sedang malah semakin ininya peningkatannya tinggi gitu. Bisa nggak pahami nggak? Contohnya kita membuat model. Oh model itu efektif. Jangan-jangan model itu efektif untuk siswa yang kemampuannya rendah atau mungkin yang ini ya kayak pemerintah Pak. Misalnya
pendapatan per kapita kan pakai rata-rata. Iya. Kan bisa jadi disparitasnya lebar. Jadi ketika kita membuat model, jangan-jangan model itu efektif untuk heterogen, tapi sesungguhnya yang membuat efektif itu siswa yang pintar bisa jadi. Atau kebalikannya, justru yang efektif itu untuk siswa yang kemampuannya rendah dan sedang, tapi yang tinggi malah turun gitu. Kenapa? Karena kita waktu analisis cuma kumulatif. Bukannya salah, boleh aja kumulatif dulu. Kalau bisa di bahasa Jawa peta di komprehensif. Ya. Jadi artinya kita menguji itu, jadi jangan sampai apalagi di ini maksud saya. Untuk dapat temuan itu otomatis kita harus menganalisis secara mendalam. Ya, mungkin kalau S2 atau S1 bisa jadi udah ini selesai kan. Bisa jadi kita telusuri gitu lebih mendalam. Ya, bisa paham ya? Jadi artinya kita breakdown tadi, istilahnya bahasa ininya mendekomposisi, katakan suatu ini, suatu variabel ini. Ya, jadi karena di sini juga bisa ini jelas ini galatnya sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak melihat faktor-faktor yang lain. Makanya ketika penelitian ini sesungguhnya yang paling bagus apa? Ketika penelitian kayak gini, itu harus diawali dengan penelitian analisis faktor. Semua faktor secara teoritis, semua faktor yang mempengaruhi katakan ini itu apa saja. Ya, baru kita, karena nggak mungkin kita ingin melihat ini semua faktor yang kita teliti. Mungkin berikutnya adalah kita membatasi hanya berapa variabel saja, sehingga kita akan lebih komprehensif. Oke, kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk analisis ini, kalau di statistik ya paling apa? Uji ini kan. Nah ini begitu pun ini. Misalkan uji, oke. Kalau linearitas itu uji untuk syarat. Artinya ketika ini diuji ternyata hubungannya tidak linear, itu udah nggak usah pakai semua. Tapi kalau kita mau uji bisa nggak? Masih bisa juga, tapi nggak bermakna. Karena tidak sedikit artikel itu ketika di scatter plot, datanya itu mengikuti eksponensial, tapi analisisnya pakai regresi linear. Karena langsung uji itu saja. Nah biasanya kalau di ini apa? Yang kita uji nih ya. Nah banyak buku yang kayak gini aja gitu. Misalkan ini. Kemudian ininya alternatif. Ini alternatif itu, pengertian alternatif adalah indikator dari apa? Dari hasil kajian teori. Misalkan berpengaruh positif, apakah hanya berpengaruh positif atau berpengaruh apa? Atau hanya berpengaruh saja? Bisa paham ya? Ngerti nggak? Kira-kira misalkan ini hanya berpengaruh. Kalau berpengaruh apa? Kalau secara matematis apa berpengaruh? Misalnya pengaruh dilihatnya dari koefisiennya, berarti apa? Ekspresinya. Ya otomatis ekspresinya kayak gini. Kalau berpengaruh kan berarti apa? Tidak nol kan? Bisa. Kalau pengaruhnya positif, otomatis kan lebih dari. Nanti H1. Karena konsekuensinya ujinya akan berbeda. Jadi ya, kalau pengaruhnya negatif, mungkin kita berencana untuk melihat pengaruh negatif. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau pembelajaran ya agak mungkin. Tapi kalau dibilang fisiologis bisa ya. Misalkan bahaya ini kesehatan, saya rokok misalkan. Pengaruh rokok ya pasti pengaruhnya. Misalkan itu sama. Yang negatif kan. Ini banyaknya rokok yang bahasa dikonsumsi apa rokok ya. Bahasanya apa? Dikonsumsi? Ya dulu konsumsi ya. Kalau dimakan jalan lagi kan gitu. Ya otomatis gini kan. Kan gitu. Ini tergantung ini. Nah ketika berpengaruh itu, andaikan berpengaruh, ya silakan salah satu indikasinya adalah ini. Apakah ada yang lain? Ya silakan Bapak Ibu mendevelop. Nanti baru statistiknya untuk menguji apa. Jadi jangan sampai ketika menyebutkan indikator
indikator dari suatu pernyataan, ada pernyataan berpengaruh, hanya satu indikasi. Indikasi itu samanya karena indikasi orang apa misalkan tipes kan banyak, semakin banyak itu semakin akurat kan? Jangan sampai kita satu pernyataan hanya dibuktikan hanya dengan satu indikasi. Nah biasanya nanti Bapak Ibu kayak bikin produk, karena di kita gitu, penelitian di kita yang disebut penelitian pengembangan harus menghasilkan produk, padahal enggak gitu. Coba kalau di jurnal mengembangkan sesuatu justru pola pikir itu. Kalau ini, iya teori kan akibat ini Bu, akibat temuan itu sebenarnya. Nah kalau nggak Hanya tidak harus mengembangkan itu, karena keniscayaan ketika kita mengembangkan hasil supaya bagus itu niscaya kita harus membuat sesuatu. Maka di artikel itu nggak ada mengembangkan model, karena model itu dibuat karena kita ingin mengembangkan sesuatu capaian atau hasil. Jadi yang ditonjolkannya itu adalah sesungguhnya apa yang ingin dicapai biasanya. Inovasinya apa? Di bentuknya bisa jadi inovasi kita dinyatakan dalam bentuk misalkan model atau dalam bentuk lain. konsep Konsep itu. Nah, sebenarnya kalau di pembelajaran sebenarnya yang dikembangkan itu outcome-nya gitu. Nah, untuk mengembangkan outcome itu apa yang inovasi apa yang kita lakukan? Bisa jadi inovasi kita adalah bukan bla 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 harus membuat model. Model itu bahasanya ini akibat karena ingin mengembangkan ini. Jadi ketika publikasi pasti yang ditonjolkan adalah bukan modelnya tapi hasilnya dengan apa inovasi kita di model itu. Maka kalau memang mau keyword itu sesungguhnya apa? Di judul itu sebaiknya adalah ada istilah yang merupakan inovasi kita. Jangan umum. Kalau umum apa? Pasti ketika ada orang nyari artikel kita dengan keyword yang diberikan di ini artikel kita ada di halaman berapa? Jangan halaman ribuan kalau baca orang. Tapi kalau di judul kita adalah ada istilah yang merupakan invention kita atau inovasi kita, itu lo pasti ya. Ketika ngetik keyword itu ya pasti di halaman 1 gitu. Jadi keyword itu bukan ini, karena kata-katanya kita percaya dengan kata kunci apa? Hukumnya apa? Ya? Bisa musyrik katanya. Salah ya, Bapak Ibu ya. Nah, begitu pun ini ya. Nah, Bapak Ibu sekedar interpretasi ya. Nah, seandainya mau kurang dari atau lebih dari. Nah, ketika kata signifikan bukan berarti pengaruhnya signifikan. Coba ya. Andaikan terima ini atau terima terima H1 dengan kesalahannya dengan ini. Kan berarti signifikansi kan apa? Bukan berarti ketika kita nyimpulkan andaikan ini ya, andaikan lebih dari berpengaruh positif secara signifikan. Kata signifikan di statistik itu maknanya keputusan kita dengan kesalahan, kita memutuskan dengan kesalahannya apa. Ketika berbeda bukan berbeda signifikan gitu. Keputusan kita mengatakan bahwa ini berbeda itu kesalahannya sebesar 5%. Nah, tapi kalau kita mau signifikan, misalkan ini pengaruhnya atau ini ya, besar pengaruhnya besar, ya silakan berarti ekspresinya apa? H0-nya bukan ini. Besar itu berapa? 0,7. Berarti 0,7. Ininya berarti lebih dari 0,7. Baru karena jadi kata besarnya karena lebih dari 0,70. Jadi signifikansi itu bukan terkait dengan pernyataannya, tapi kebenaran dari pernyataan. Bisa membedakan nggak? Bisa bedakan nggak kan? Misalkan ini ya, misalkan ini, betanya misalkan ini, katakan lebih dari 0. Ternyata ini ujinya uji di matematik itu biasanya kalau kelompoknya banyak, yang dibandingkan nggak jauh-jauh dari varian. Makanya mau uji perbedaan warnanya analisnya varian,
uji linearitas juga varian, kok bisa yang diujinya misalkan perbedaan waktu ini ya, waktu dengan Prof Sugeng apa? Uji apa? ANOVA ya, ANOVA atau ANAVA apa? One way atau two way kan gitu ya. Yang ininya one way yang diujinya apa? Yang diujinya rata-rata kan? Nah, terus berarti kalau gitu ininya apa? Memang agak susah juga itu ininya. Karena kita nah, berarti di presentasi aja nanti. Iya, waktu itu Prof Sugeng pesan nanti waktu Presentasi. sudah ada ini baru kita Oh ya udah kalau gitu di presentasi itu ya. Jadi pada dasarnya di sini juga sama, Bapak Ibu. Coba jalan lihat SPSS. Yang diuji baru uji linearitas ANOVA atau ANAVA. Diuji ini apa namanya perbedaan 3 rata-rata atau harus memenuhi beberapa syarat ya. Kemudian diujinya apa? Ujinya juga ANOVA juga atau ANOVA juga. Tua juga ANOVA. Jadi kita ya gimana? Kalau efek size itu Efek size itu ini Pak. Jadi prinsipnya ketika uji perbedaan, efek dari ini. Efek dari katakan ketika bilangan berpengaruh berapa besar efek. Kayak sama ya kalau di sini namanya kalau ini diperbedaan. Kalau di sini ada pengertian derajat determinasi. Tapi determinasi itu sampai saat ini ujinya masih deskriptif, hanya menginterpretasikan saja. Gimana Pak? misalnya standar variabel hasil belajar dan prestasi belajar dalam proses pembelajaran ini. Nah kalau kita dia kelas eksperimen kontrol. Nah ini mau diuji efek size-nya itu apakah masing-masing hasil belajarnya sendiri ataukah prestasinya ataukah keseluruhannya? Ya bisa combine. Bisa kok ya combine karena pada dasarnya coba besaran mana? Makanya di sini juga sama Pak. Nanti ini kan ketika ini kan misalnya 2 variabel kan. Andaikan ini yang ini, andaikan ini. X1, X2. Ini misalkan Y kan. Tapi dari independen. Dapat independen. Ini tidak bergantung pada ini. Masing-masing independen. Ya, nilai ini kan punya orang yang sama. Ya ini juga sama satu orang kan. Nah, ini misalnya apa misalkan? Di sini misalkan ini apa? Apa hasil belajar? Bukan hasil belajarnya ini misalnya. Motivasi misalnya. Motivasi. Terus ini apa? Hah? Potensi. Keterampilan. Keterampilan apa? Berpikir. Kecerdasan ini misalnya. Ya. Oh iya. Kecerdasan intelektual ya. Misalkan ini yang sebagainya kognitif ya. Kecerdasan ini intelektual. Nah, kira-kira motivasi itu dipengaruhi nggak oleh kecerdasan intelektual? Enggak. Menurut siapa? Bisa Kan jadi. dari kajian. Nah, orang yang IQ-nya tinggi, biasanya motivasinya juga tinggi. Gitu. Artinya nggak benar gitu ketika pakai regresi ganda. Karena motivasi dipengaruhi, makanya Nasdalur. Ya kayak gini nanti. X2, X1 kan gitu ya. Ini Y. Bisa ini pengaruh langsung. Jadi pastikan dulu ininya harus independen. Tapi ini bergantung aja, jadi ada juga ini pengaruh langsung kan gitu. Nah ini dari teori Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ini. Jadi kajian teorinya harus ini. Ya, jadi kita bisa meneliti ini, Pak. Meneliti katakan ini. Nanti dari sini ada berapa ini? Ada berapa pertanyaan ini. Oke, kalau itu nanti di ini ya. Jadi detailnya mungkin di ini ya. Detailnya nanti ketika presentasi harapannya ada apa namanya? Ada istilahnya lihat disertasi yang seperti ini. Jadi apa ini? Nanti ketika bicara ini misalkan kalau yang ini otomatis ini pengaruh. Jadi kalau yang ini ekspresinya apa? Otomatis ekspresi ini adalah ya katakan ini ya, katakan misalkan A. Tapi kalau mau pakai ini persamaannya di populasi, pakai misalkan di statistik itu ada ini Bapak Ibu, ada apa namanya? Ada kesepakatan. Kalau ukuran sampel itu biasanya pakai huruf Latin.
Kalau ukuran populasi pakai huruf Yunani kuno. Ada kesepakatan itu. Tapi bukan berarti harus. Gitu. Bisa paham ya? Nah, misalkan gini kan. Misalkan ini kan populasi. Ini pakai huruf Yunani kuno Greek. Kalau ini pakai Latin. Gitu. Sama-sama huruf B. Gitu. Secara koefisien itu kesepakatan itu aja. Buku statistik biasanya seperti itu. Makanya sebutnya ini kalau ini namanya parameter. Biasanya kan ada yang orang terapan, biasanya kan orang fisika. Karakteristik dari suatu ini di sistem biasanya sebutnya parameter. Nah kalau ini ukuran sampel disebutnya apa? Disebutnya statistik. Jadi rata-rata sampel data ya statistik. Ya. Simpangan baku lain di sampel namanya statistik. Kuadrat simpangan ini populasi data namanya parameter. Nah yang kita uji adalah ya jadi inferensial upamanya gini, menguji populasi, karakteristik populasi. Tapi data yang digunakan untuk analisis itu pakai sampel data. Tapi kalau kita bisa menganalisis populasi, data kita juga udah populasi data, ya deskriptif saja. Nggak usah pakai statistik inferensial. Nah yang sering dilakukan Bapak Ibu kadang-kadang memahami ini sampel dan populasi, kadang-kadang gini. Misalkan desain penelitiannya adalah misalkan pre-post. Desain penelitiannya pre dan post. Pakai ininya, desainnya ya. Pre-post tapi ininya apa? Pakai pre-post control, pre-post, test, control, desain. Bisakah? Biasanya sering di disertasi itu apa? Untuk uji katakan keefektifan. Karena di kita ini apa? Di kita itu sudah dari kecil termakan apa? Termakan apa? Tagline-nya teh botol sosro. Apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Coba Bapak cek aja. Apapun produk kita, mau membuat model lah, membuat apapun, biasanya apa? Standarnya selalu valid, praktis, kadang-kadang ya, dan efektif. Ya kan, apapun produknya. Ya saya pikirkan kembali. Gitu. Ngerti maksud saya? Ya pikir kembali apa benar gitu, kalau membuat produk itu standarnya. Karena misalkan kalau produknya pisau kan berarti apa standarnya? Ya harusnya standarnya apa pisau? Ya tajam, awet kan gitu. Ketika produknya soal apa? Hah? Itu nggak analisisnya, tapi standar itu. Soal yang katakan yang berkualitas atau yang bagus itu berarti indikasinya apa kan gitu ya. Hah? Reliabilitas. Sejujurnya reliabilitas itu bukan tesnya, Pak. Yang reliable itu adalah instrumennya, alatnya. Hanya kita paket borosnya ini kan reliability of misalkan instrumen test. Kadang-kadang supaya hemat cukup reliability of test. Kalau saya sih yang hemat harusnya reliability of instrumen gitu. Karena yang namanya valid atau apa ketika ini bukan caranya gitu, tapi alatnya. Bukan ketika ini yang ajek itu bukan menimbangnya, tapi yang ajek itulah timbangannya. Jadi alatnya sebetulnya ya. Tapi ya silakan aja. Jadi reliability sebenarnya instrumennya. Otomatis kan standarnya beda-beda. Ya, Bapak Ibu, jadi ini otomatis kalau yang seperti ini kita harus ada uji minimal ketika uji ini pun ada beberapa ini kan. Ya, ketika korelasi pun kalau korelasi antara ini dengan ini ya berarti dari sini Bapak Ibu. Kalau korelasi ini kumulatif ya dari sini relasi ini. Kan kita punya relasi apa? Punya relasi X dengan katakan apa? Beta 1 X1 punya relasi Y apa error ya otomatis. Katakan alfa, misalkan ini alfanya alfa 1 juga ya silakan. Alfa 2, beta 2, X2 dan terakhir adalah ini alfa plus beta 1 X 1 beta 2 X tambah garam. Jadi ketika dia pengaruh uji di sini ada berapa uji?
Ya silakan, dia ada berapa kunci, dia ada berapa kunci. Belum lagi kalau kita mau mulai. Ya. Jadi sekali lagi, jadi buku-buku memang ini kadang-kadang buku-buku itu kadang-kadang ketika cari ini kunci ini biasanya nggak jauh-jauh betanya 0 dengan betanya tidak 0 atau lebih dari 0. Tergantung kajian teori kita. Kalau teori kita tidak kuat, hanya istilahnya pengaruhnya itu hanya bilang positif saja, bukan pengaruhnya mungkin sangat besar, ya silakan indikasi atau sangat tinggi, ya otomatis ekspresinya ya cuma kayak gini. Begitupun ketika uji ini, uji korelasinya, jadi kalau korelasinya biasanya pakai R. Jadi korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Ya. Itu kalau sampelnya, itu sampel. Kalau untuk populasi ya itu kita sebutnya pakai rho. Sama-sama huruf R. Jadi itu populasi. Lebihnya hipotesisnya apa? Ya kan nggak jauh kayak gini, 0. Terus ininya? Nah, biasanya kan tidak. Nah harusnya ini ekspresi ini ya tergantung kajian teori kita. Kalau kajian teori kita bilangnya positif, harusnya nggak seperti ini, harusnya lebih dari. Tapi kalau kajian teori kita tidak secara strict ya, mengatakan berpengaruh positif, itu bisa harusnya ya tidak sama dengan. Dia tergantung kajian teori kita. Karena maka saya bilang hipotesis apa sih? Terus penelitian itu? Apa? Hasil penelitian sementara. Hasil? Kayak ada yang dugaan sementara. Pernyataan dari teori. Pernyataan dari teori. Praduga, kayak dugaan. Ya, silakan kalau memang bilang dugaan, ya sah-sah saja, tapi jangan bilang sementara. Karena namanya dugaan nggak ada yang akhir. Ya dugaan saja. Waktu di SMP, mungkin zamannya dulu KIR, memang itu hipotesis itu dugaan. Dugaan siapa? Kalau dugaan siapa? Peneliti. Nah kalau dugaan peneliti berdasarkan teori ya berarti dugaan berdasarkan teori. Ya, padahal jawaban teoritis itu. Ya, jawaban teoritis. Apakah ini berpengaruh? Setelah mengkaji teori bilang menurut teori berpengaruh. Siapa paham? Oh menurut teori pengaruhnya positif ya berarti ini berpengaruh positif kan tergantung. Nah bener nggak kalau berpengaruh positif ya harusnya ekspresinya ya kayak gitu enggak? Ya tergantung. Jadi maksudnya jangan sampai nanti termakan. Begitupun ada buku lama biasanya apa? Ketika ininya H1-nya misalkan berpengaruh ini, misalkan berpengaruh positif, berarti kan ini. Coba berarti H0-nya apa? Nul hipotesisnya. Sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0? Tidak sama. Coba H0-nya. H0-nya ini apakah rho sama dengan 0 atau rho kurang dari sama dengan 0? Kurang dari sama dengan ya. Nah kalau gitu H0 itu apa? H0 itu negasi dari H1 atau apa? Kalau H0 adalah negasi dari H1, benar berarti kurang dari atau sama dengan. Nah sekarang nul hipotesis itu apa? Apa kakak? Tidak ngaruh. Ya, gimana? Tidak ada hubungannya. Ya pasti ada kaitannya. Ini dari teori misalnya, pengaruhnya positif. Buku-buku lama biasanya itu zaman dulu, ini biasanya H0 itu negasi. Jadi kalau misalkan ininya H1-nya tidak sama dengan, berarti H0-nya sama dengan. Kalau lebih dari, sekarang buku-buku baru. Gitu. Karena makna nul hipotesis itu apa? Sekarang banyak negasi. Nul hipotesis negasi. Nul hipotesis negasi dari alternatif. Dulu kan nul hipotesis kan?
Atau negasi ini, jadi null hipotesis itu adalah ini adalah kondisi natural atau negasi alternatif hipotesis. Gimana kan? Ya dicek aja itunya. Nah makanya usahakan cari referensi yang terbaru. Karena uji-ujinya coba pakai uji Kolmogorov aja udah diperbaiki banyak orang banyak. Misalnya saya juga nggak ngikutin juga, karena bukan orang statistik. Tapi saya baca karena yang gratisan itu kalau biasanya artikel itu kan berbayar, kalau yang baru mungkin harus bayar. Mungkin saya ini kan Kolmogorov tahun berapa sih? Tahun 30-an. Lilipos tahun berapa? Masih tahun 30-an, 30 mau dekatnya 40. Sekarang udah banyak yang memperbaiki. Karena statistik itu berkembang. Artinya kalau kita pakai aplikasi yang kurang laku, dan tidak sedikit juga buku itu kadang-kadang pakai referensi yang lama. Walaupun terbitannya tahun 2024. Ya. Jadi usahakan cari buku yang memang buku terbit baru dan ini. Benar ya? Jadi cek aja ya. Maka kalau buku-buku baru itu Arnold itu adalah null hipotesis itu apa? Natural condition. Kondisi natural itu artinya harusnya tidak berubah. Jadi apapun, nah ini boleh pakai tagline T-botol sosro. Apapun H alternatifnya, H0 sama dengan. Ya siapa apa kondisi natural atau tadi saya bilang negasi. Kalau negasi otomatis kayak gini. Kalau yang dari berarti ini gitu. Ini biasanya buku yang lama. Biasa buku yang baru bagaimana? Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi tolong Pak pahami ketika uji perbedaan pun bukan angka signifikan itu bukan bermakna berbedanya signifikan. Mungkin nggak ini rata-ratanya misalkan ini rata-ratanya misalkan 70 dan 65 hasilnya berbeda. Ya ketika uji perbedaan maka misalkan uji T lah kalau ini ya. Karena duanya ini. Tapi 70 dengan 60 malah ini nggak berbeda. Ini tolakan 0, ini tolakan 0. Ini terima H0. Kalau berbeda gede mana? Selisihnya 70 dengan 65 atau 70 dengan 60? Hah? Bisa berapa? Hah? Iya, misalkan ini ya. Ini misalkan datanya kontrolnya andaikan eksperimennya, ini eksperimen dikontrol, tapi ketika uji parametrik uji perbedaan dia tolakan 0. Ingat, di statistik itu nggak pernah terima atau tolak H1. Ada buku statistik yang bilang terima H1 atau tolak H1? Pernah? Hah? Ada? Ada buku statistik yang bilang ini terima atau tolak H1 atau HA? Nggak ada. Jadi sampai saat ini ahli statistiknya hanya baru bisa nerima atau nolak H0. Padahal yang mau kita buktikan H1. Ya? Iya kan? Karena yang kaitan dengan hipotesis kita apa? Pernyataan yang mau dibuktiin apa? H0 apa H1? H1. Tapi statistik hanya bisa nguji H0 gitu. Terima apa? Tolak H0. Ya? Ini nggak usah saya. Makanya itu bukan orang statistik, bukan berarti tadi masa ini. Tadi ini ya ini ya. Nah bisa jadi ini waktu oke. Saya hapus lagi. Jadi kalau misalkan ini eksperimen, ini total ininya ya. Ini 70 misalkan. Ini 65. Tapi keputusan kita dengan uji ini inferensial andaikan ya. Uji inferensial, tapi ini apa? Tolak H0. Ya, tolak H0. Tapi ketika kita punya data 70 dan oke loh,
deteksi boleh jadi 60 tapi terima H0. Andaikan H0-nya apa misalnya? H0-nya misalkan ya, H0-nya misalkan ini ya. Rata-rata ini parameter ya, rata-rata untuk yang kita eksperimenkan. Terus H1-nya adalah U1 lebih dari ini. Ini dari teori ya. Dengan efektif kalau gini. Nah pertanyaannya kok ini yang selisihnya 10 tapi terima 0, berarti ini tidak ada keputusan kita tidak bahwa hasil belajar dengan model bla 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 dengan model pembandingnya itu tidak berbeda atau sama. Tapi yang ini kok berbeda? Mungkin nggak? Mungkin ketika selisihnya 5 berbeda, ketika selisihnya 10 maka nggak berbeda. Tapi kalau di sampel ini kan 70 dengan 5 berbeda nggak? Berbeda, tapi berbedanya pada sampel. Padahal kita mau berbeda atau sama itu di populasi. Kita harus uji. Ini bedanya 10, di sampel berbeda. Tapi kok di populasinya sama? Karena terima mungkin nggak? Kalau beda gedean mana? 70 dengan 65, satu lagi 70 dengan 60, gedean mana? Gedean di bawah. Dari bawah. Tapi kesimpulannya kalau kesimpulannya ini berbeda atau lebih bagus atau lebih baik, silakan bentuknya atau lebih dari. Kalau ini sama. Kontradiksi kan? Ini lebih kecil malah berbeda. Kalau yang ini 10 tapi hasilnya bilangnya nggak berbeda. Di populasinya ya, bukan di sampelnya. Di populasinya. Kalau sampelnya berbeda semua. Gedean mana berbedanya? Ya gedean yang data yang bawah. Tapi ketika di populasi, yang di bawah, yang di atas, bedanya cuma 5, di populasi juga kesimpulan kita berbeda. Tapi yang di bawah, di sampelnya berbeda. Bedanya cukup besar 10, tapi di populasinya itu sama. Pertanyaan mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Bisa-bisa terjadi. Ya. Bisa Pak? Itu kan saya bilang ketika keputusan andaikan terima ini pun bukan berarti berbedanya signifikan, bukan yang ini ya. Keputusan kita menolak H0 itu dengan nilai kebenaran itu 1 kurangi alfa. 1 kurangi alfa itu signifikan. Tapi kita balik panjangan dari signifikansinya alfa. Yang kecil tapi 1 kurangi alfa. Jadi kalau bahasanya gini, sederhananya, kalau ada andaikan alfanya ini ya, alfanya itu 5% atau 0,5, misalkan model ini atau mungkin obat ini, tapi kalau ke dokter, karena kalau ke dokter ini Bapak Ibu, kesehatan itu nggak mungkin alfanya 0,05 itu masih dikatakan nggak signifikan, karena galatnya masih besar 5%. Ya paling 0,01. Mungkin nggak alfanya 0, mungkin nggak bermakna, karena pasti ada jalan keras ukuran data dan sebagainya, pasti ada itu. Ya bisa Pak? Kira-kira gimana? Mungkin alasannya apa alasannya? Jadi sekali lagi membuat kesimpulan jangan bilang berbeda signifikan. Kalau kita lihat aja signifikan dan gedean ini daripada ini. Gimana Kak? Penyebabnya apa? Oh ini terima tolak H0, ini terima H0. Berarti ini di populasi ini bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar. Kalau ini hasil belajar katakan pakai model ini kurang. Ya ini sampelnya, ini dari sampel. Ini sampel. Dari sampel ada orang peneliti. Jadi sampelnya cuma 70, 65, tapi di penelitian itu bilangnya hasil ujian katakan tolak H0.
Tapi diskusi ini lain, padahal nilai yang sama, dengan modal yang sama, 70, 60, tapi kok terimaan 0. Berarti tantangan sebenarnya itu membaca hasil statistik ya. Menginterpretasikan, Iya. bukan hanya membaca, Iya, menginterpretasi. membaca ini hasil statistik dan menginterpretasikan. Yang bisa menginterpretasikan itu bukan orang statistik, Iya. orang yang punya data, peneliti. Jadi ketika hasil ini otomatis tadi saya bilang pengaruh motivasi kok dapatnya negatif. Yang ngerti siapa? Ya orang yang ngerti, yang punya data. Orang statistik yang nggak ngerti. Jadi itu Dia punya aja. dapatnya negatif. Ya. Statistik itu aja. Iya, ini alat aja. Alat. Tapi ketika ini diinterpretasikan oleh kita, ini kan penyebabnya apa? Ini walaupun kecil, ketika simpangannya juga kecil. Ini simpangannya gede. Kan tinggal lihat rumus saja, rumus T-nya seperti apa. Ada pembagi simpangan. Walaupun ini yang gede, simpangannya gede, ya T-nya kecil juga. Bisa paham ya? Ya, jadi sekali lagi ya, jadi ini apa namanya? Nah, kemudian andaikan tolakan 0. Padahal kita mau di ini ke H1 gimana? Kalau terima H0 udah beres. Ya, terima H0 udah beres kan gitu. Ketika tolakan 0 itu bilang baru hanya menolak H0 bahwa ini yang pernyataan bahwa ini sama itu salah. Tapi memutuskan bahwa kita menyalahkan bahwa H0 itu benar itu dengan kesalahannya alfa. Nah, ketika H0 itu ditolak, otomatis apakah terima H1? Pertanyaan. Ya. Bisa pahami kan? Jadi supaya ketika ini interpretasi ini ya, apakah artinya maka karena tolakan 0 maka artinya terima? Ini benar enggak? Hah? Padahal kita untuk uji pernyataan kita benar enggak atau hipotesis kita benar atau enggak, itu hipotesis penelitian itu kaitannya dengan pernyataan H1. Maka ketika tolakan 0 kita harus arahkan ke H1. Nah, pertanyaannya, kalau tolakan 0 apa artinya terima H1? Bisa Pak Be? Gimana Kak? Ini ada kan hasil uji diferensial parametrik dan non parametrik, misalkan tolak H0. Padahal kita untuk menguji pernyataan kita, tujuan atau hipotesis penelitian kita benar atau enggak, itu kaitannya dengan H1 karena sekali lagi hipotesis penelitian kita itu indikatornya adalah H1. Oke? Nah, gimana? Apakah tolakan itu artinya terima H1? Hah? Coba memahami statistik. Kalau tolakan nol artinya terima H1. Ya, satu kita yang terima kan. Gimana? Ya kan ada dua pilihan H0 dengan H1. Ya otomatis. Kenapa ini? Gede banget. Hah? Bisa nggak Pak pikir? Ingat, kita itu misalkan ini ya, sama seperti soal uraian, beda soal ganda. Kalau tolakan 0 tanpa kesalahan, alfanya 0, boleh, maka pasti artinya terima H1. Tapi kita tolakan 0 itu masih ada kesalahan sebesar alfa. Jadi ketika mau mengatakan terima ini, terima H1, harus penjelasan alfa 5% itu. Bisa Bapak? Iya kan? Karena kan ini walaupun tolakan 0 berarti masih ini benarnya mutlak apa enggak? Mutlak enggak? Enggak. Relatif pasti ada kesalahan sebesar 5%. Maka dari sini ke sini kecuali tolakan 0
dengan nilai kebenarannya 1, nggak ada kesalahan. Kan ada pilihan ya pasti terima A1 atau A atau AI. Nah ini dari sini ke sini itu wilayah peneliti, bukan wilayah orang statistik. Sama alfa itu 5% signifikan atau tidak signifikan, itu bukan wilayah statistik. Statistiknya bilang ini loh, keputusan kita kesalahannya sebesar alfa atau 5%. 5% mau besar atau kecil bukan urusan orang statistik. Kalau orang kedokteran, kan orang kesehatan 5% itu masih gede, maka tidak signifikan. Tapi orang sosial, penelitian sosial 5% itu datanya kecil. Ini bukan wilayah statistik, dikatakan signifikan atau tidak signifikan. Beda ya, signifikan dengan signifikansi. Kebenaran dengan benar itu sama nggak? Nilai kebenaran dengan benar sama nggak? Beda. Bisa. Nilai kebenaran bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya pasti benar, gitu. Karena udah standar. Sama signifikansi itu bukan berarti maknanya signifikan. Signifikansinya alfa 5% bisa artinya tidak signifikan di kesehatan. Signifikansinya 5% di ilmu sosial signifikan. Ya kan bisa di sosial kan artinya kayak di pendidikan gitu kan. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan pengantar itu, begitu pun untuk ini sedikit untuk apa namanya, sekali lagi untuk regresi itu pada dasarnya kita punya titik-titik ini. Jadi regresi itu artinya kita disuruh membuat garis yang galatnya paling kecil, galat kuadratnya. Karena hingga banyak ini, kecuali kalau kita titiknya cuma 2. Kalau titiknya 2, galatnya berapa? Bisa kita bisa membuat garis dan galatnya 0. Kalau titiknya cuma 2. Tapi kalau titiknya banyak, nggak mungkin kita bisa buat garis yang melalui semua titik. Ketika nggak mungkin, pertanyaan berikutnya, yang data nggak harus melalui semua titik. Yang penting galat, ya, galat kuadratnya itu minimum, jumlah galat kuadratnya minimum. Ya, ketemulah nanti nilai koefisiennya harus berapa. Ya, mungkin waktu belajar bagus ya, sederhana. Jadi kalau ekspresi ininya, kalau Bapak Ibu lihat ekspresi, setiap buku ekspresinya itu mungkin beda-beda. Ya, B itu kayak apa, bla 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 panjang. Ya, ada yang tiap buku mungkin beda-beda. Itu karena orang statistik aja. Karena di statistik itu, di matematik itu ada istilah manipulasi itu hukumnya halal. Ini hanya ini ekspresi saja. Ngerti maksud saya? Contoh kayak gini aja Bapak Ibu. Misalkan rumus apa namanya? Rumus ini gitu. Jumlah kuadrat ini ada yang rumusnya kayak gini. X kurang X bar kuadrat. Bisa jadi ada rumusnya kayak gini. Ini kan arti apa? Hanya jumlah kuadrat simpangan. Jadi kalau bahasa Indonesia ini kan sum of square. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin pakai. Tapi kalau lagi panas ya nggak usah singkatan bahasa Indonesia ya. Singkatannya apa kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris pakai SPS, sum of square. Kalau bahasa Indonesia, ya sekarang lagi rame kan, ya jumlah kuadrat. Kalau bahasa Indonesia, JK dari apa ya silakan. JK dari residu apa, JK dari galang, JK dari apa? Itu bahasa Indonesia. Ya, bisa pakai. Jadi prinsipnya ini ya. Tapi yang makanya sebelum nanti pakai regresi, sebaiknya pakai buat dulu gambar dulu scatter plot dulu. Penyebaran data kayak apakah relasinya bentuknya logaritma. Jadi kalau logaritma mau diindikan di apa? Dilinearkan, ya harus data itu harus diinverskan dulu. Kalau kuadrat harus diakarkan dulu. Bisa Pak? Kira-kira? Kenapa? Gimana? Kalau misalkan ini kan, misalkan gini, ternyata berdasarkan data itu, misalkan ternyata kayak gini. Relasinya seperti apa misalkan? A kali X kuadrat, kan kuadrat. Ya. Nah supaya linear, maka kita bikin data misalkan apa? Misalkan T atau T itu adalah ini, jadi akarnya, akar dari ini. Oh, inverse itu tadi. Kalau eksponensial, Oh, jadi nggak harus ini, ya.
Andai kan datanya begini, kan berarti eksponensial ini kayak gini. Tidak mungkin ini. Tapi kalau kita langsung pukul aja langsung, ya bisa juga. Karena pada dasarnya regresi itu adalah membuat suatu garis yang jumlah galasnya paling kecil. Bisa nggak Pak? Ada yang kalau ini. Ini kan kita lagi bikin abstrak semua sebenarnya. Contohnya, adanya 2 titik Bapak Ibu. Saya lagi berusaha memahami. Kalau 2 titik, kita bisa buat garis yang galaknya 0. Ini kan berarti 0 kan? Ya. Masalahnya kan. Ya. Tapi kalau ada titik di sini, berarti galaknya apa? Ya ini galaknya. Ini aproksimasi kita. Ini faktanya, hasil pengamatannya. Ini faktanya. Kalau ini faktanya di sini, dugaan kita juga di sini, berarti galaknya. Oh. Ya, misalkan ini galak ini, ya berarti jumlah galaknya apa? Jumlah galaknya ya tinggal jumlah galaknya adalah otomatis ini kan. Kalau misalkan garisnya kayak gini, ya otomatis apa? Ya galaknya ini. Ya, apalagi kalau titiknya banyak. Ya, sesungguhnya kita bisa membuat nggak banyak garis, tapi kita cari suatu garis yang jumlah galak atau jumlah kuadrat galaknya paling kecil. Ketemulah nilai A dan B yang seperti di buku. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu kayaknya kurang marem. Ya silakan jumlah apa? Bukan kuadrat, mungkin kuartik, pangkat 4. Ya, kalau 1 ketemu enggak? Jumlah hanya selisihnya saja. Enggak. Kalau kuadrat kita nih, ini kan misalkan ini. Kalau dalam jumlah kuadrat kayak gini, jumlah. Kalau bahasa Indonesia ini, ketika ada AB, bahasa Indonesia apa? Yang ada tuh B dulu. Jumlah kuadrat, jadi kuadratkan dulu baru jumlah. Kalau bahasa Indonesia. Beda dari ini ya. Misalnya makanya kuadrat jumlah dari 2, misalkan bilangan 3 dan 4, tentukan jumlah kuadratnya. Kalau jumlah kuadrat berarti 2 dan 3 dikuadratkan dulu masing-masing dengan jumlah. Kalau kuadrat jumlah dijumlahkan dulu baru. Jadi kita kesepakatannya nulis duluan, ngerjain belakangan. Hasilnya cepat. Ya. Kalau salah baru coret kan gitu. Dan soal udah dipahami dulu, langsung kerjakan aja. Ketika mentok baru dikasih silang. Bukan dipikirkan dulu baru dikerjakan. Itu artinya itu kesepakatan. Jumlah kuadrat artinya ya kalau bahasa Inggris kasih kalau sama seperti bahasa Indonesia. Universitas Lampung misalnya. Universitas Lampung ya otomatis. Universitas Lampung berarti yang ada Lampung dulu Universitas dulu. Universitas Lampung. Yang ada Lampung dulu atau Universitas dulu? Inggris sama Indonesia. Inggris Bukan, mesinnya kan Universitas Lampung kan berarti yang ada Lampung dulu. Indonesia belakangan. Bukan Lampung Universitas. Lampung University. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ayo saya sepakati gitu. Makanya saya bilang tidak ada itu, kadang nggak konsisten. Ada nggak rata-rata nilai atau nilai rata-rata? Yang benar rata-rata nilai apa nilai rata-rata? Hah? Nilai Nilai rata-rata. Nilai rata-rata apa rata-rata nilai? Hah? Yang benar. Beda ada makna. Rata-rata nilai rata-rata itu dari sekumpulan nilai dirata-ratakan. Rata-rata nilai. Rata-rata nilai terbanyak apa yang 1000 coba? Modus. Kalau polisi yang disebut rata-rata modus. Oh iya. banyak modusnya. Jadi kalau di matematik di statistik namanya modus, kalau di terjemahan ini polisi rata-rata. Rata-rata penyebab kecelakaan itu sebenarnya bukan rata-rata. Tapi Iya, modus. maksudnya terbanyak dulu. Itu modus. Iya. Modus operandi. Karena semuanya pasti modusnya semuanya banyak. Udah punya modus masing-masing. Kalau nama Ya. Jadi rata-rata berat atau berat rata-rata. Kalau saya sih berat rata-rata apa?
rata-rata ditimbang. Waduh. Dapatnya 10, berarti itu berat. Apa? Berat. Rata-rata. Jadi ada rata-rata ditimbang dapatnya 10 kg namanya Berat. berat rata-rata. Ya. Nilai rata-rata min. Yang benar adalah Nilai rata-rata min. rata berat badan siswa, berat badan siswa di rata-rata berat. Oke, mungkin itu ada pertanyaan. Jadi itu ya, jadi regresi maknanya sebenarnya kita membuat garis. Tapi makanya kalau kita garisnya asal saja ya itu. Bisa menginterpretasikan nanti di pendidikan, jangan sampai begitu tolak nol langsung terima satu. Ngitungnya aja belum bisa, Kak. Kalau itu pakai ini SPSS juga bisa. Cepat Pakai Excel juga bisa. Hanya SPSS atau aplikasi itu Bapak Ibu. Analisisnya data tunggal, nggak bisa data kelompok. Jadi program itu biasanya yang di-inputnya data tunggal. Bisa paham ya? Itu nggak usah. Data kelompok kan waktu di SMA kan ada pengertian data kelompok. Nah SPSS nggak bisa nganalisis data kelompok. Hah? Nggak dikelompokkan data tunggal, dikelompokkan Hasilnya. baru diukur rata-ratanya dan sebagainya, artinya itu data selektif. Tapi kalau ini apa? Kita tahu. Saya mau tanya tapi kaitannya sama penelitian saya kaitan dengan sampel dan populasi tadi. Kalau saya ingin meneliti pemimpin muda yang ada di